Ezra malah memegang pergelangan tangannya dan menghentikan gerakannya, kemudian membalikkan badan dan membawanya ke sudut yang tidak ada orang. Lip gloss, kamu menggunakan cara seperti apa menempelnya di wajahku, kamu harus menggunakan cara yang sama untuk membersihkannya. Ezra tiba-tiba memberi saran. Kina menjadi terkejut. Apa yang dimaksud dengan perkataan Ezra ini? Jangan-jangan ingin menyuruh Kina untuk membersihkan lip gloss di wajahnya dengan cara menciumnya. Kina berkata dengan wajah memerah, kamu jangan bergerak, aku akan membersihkannya untukmu. Tangan besar Ezra tiba-tiba memegang pergelangan tangan Kina, tangan yang merangkul pinggang Kina menjadi erat kemudian menahan Kina di dalam pelukan. Ezra berbalik badan dan menekan Kina di dinding. Ezra menundukkan kepala dan mencium Kina, ciuman yang membuat Kina tidak bisa bernapas. Kina menjadi lemas di dalam pelukan Ezra. Beberapa saat kemudian, Ezra baru melepaskan bibir Kina dengan napas yang sedikit kacau. Di dalam kegelapan, sepasang mata menatap Kina dengan tatapan yang sangat panas. Apakah kamu ingin pulang? Ezra bertanya dengan suara rendah. Oh, Kina merasa sangat kacau, kemudian mengangguk dengan bingung. Begitu mendengar jawaban dari Kina, setelah Kina bisa bernapas dengan lancar, Ezra baru membawanya pulang. Setelah masuk ke dalam mobil, Kina secara tidak sengaja melirik kantong plastik yang dengan santai dilemparkan oleh Ezra ke kursi belakang mobil. Ezra, hadiah apa yang diberikan oleh adik ipar untuk kita? Kina tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu Vito di jalanan, kemudian Vito juga menyiapkan hadiah untuk mereka. Kamu bisa membukanya untuk melihat, buang saja jika tidak suka. Ezra menyetir mobil sambil menjawab dengan suara yang dingin dan rendah, oh, kalau begitu aku akan membukanya untuk melihat. Kina sedikit penasaran. Saat menunggu lampu merah, Kina berbalik badan dan mengambil kantong plastik yang ada di kursi belakang mobil. Kina membuka kantong plastik dengan penasaran, sebuah kotak hadiah yang sangat mewah. Kina membuka tutupnya dengan mengedipkan mata, melihat ada banyak kotak kecil yang berwarna-warni di dalamnya. Kina mengambil salah satu kotak dengan linglung. Setelah melihat tulisan di atas, Kina segera melemparkan kembali barang-barangnya, kemudian menutup kotaknya. Dia melirik Ezra dan melihat bahwa dia melihat dirinya sendiri dengan tatapan yang tidak bisa dimengerti. Bukan apa-apa, kata Kina, memasukkan kembali barang-barang itu ke dalam tas dan melemparkannya kembali ke kursi belakang mobil seperti kentang panas. Vito malah memberi barang semacam ini untuk mereka berdua. Ezra tidak mengatakan apa-apa, menarik kembali pandangannya dan terus menyetir mobil. Kina menggunakan tangan untuk mengipas kepanasan di wajahnya, mengalihkan pandangannya keluar jendela dengan malu, kemudian menyadari bahwa ini sama sekali bukan jalan untuk ke rumah. Ezra, bukankah kita ingin pulang? Kina bertanya dengan bingung. Tidak pulang ke rumahmu, kamu akan sendirian nanti. Ezra menjelaskan, kalau begitu kemana kamu akan membawaku pergi? Kina bertanya dengan sedikit bingung. Begitu memikirkan bahwa akan bersama dengan Ezra, Kina merasa senang. Kita pergi ke hotel. Ezra sengaja menekankan satu kata, kita. Hotel, beberapa adegan yang tidak murni muncul di dalam pikiran. Kina teringat perkataan yang dikatakan oleh Ezra saat keluar. Kina menundukkan kepalanya, kemudian tidak berani berpikir lagi. Hotel pertama di KRC International. Kina sedikit tidak percaya, dan tidak bisa mengerti pemikiran pria ini malah ingin membuka kamar di hotel yang didirikan oleh dirinya sendiri. Ezra membawa Kina berjalan ke kamar suite presidensial milik dirinya sendiri. Kamar ini bukan bagian dari operasi hotel, dan tidak akan disewakan kepada tamu manapun, kemudian akan dibersihkan tepat waktu oleh pekerja. Setelah tiba di kamar suite presidensial, pintu kamar ditutup. Ezra tidak sabar lagi dan menahan Kina di panel pintu, kemudian menciumnya dengan ganas. Beberapa saat kemudian, apakah masih perlu mandi? Ezra bertanya. Aku pergi mandi. Kina mendorong Ezra dengan wajah memerah kemudian berjalan ke kamar mandi dengan langkah cepat. Ezra mengambil hadiah dari Vito yang jatuh di lantai, kemudian melihat barang yang ada di dalam dengan teliti. Hadiah ini sudah diberikan dengan tepat,
Setelah meletakkan barang-barang di atas meja yang ada di sebelah tempat tidur, Ezra berbalik badan dan pergi ke kamar mandi yang lain untuk mandi. Sekitar setengah jam kemudian, Kina berjalan keluar dari kamar mandi. Setelah selesai mandi, Kina sedikit mengerutkan alis kemudian menebak bahwa Ezra pasti memiliki urusan. Setelah melihat barang yang ada di atas meja sebelah tempat tidur, detak jantung Kina berhenti berdetak. Apakah Ezra sudah melihat barang yang ada di dalam? Tapi ada begitu banyak barang yang diletakkan di sana, ini terlihat sangat. Jadi Kina berjalan ke sana dan berencana untuk menyimpan barang-barang itu. Tiba-tiba terdengar suara pria dari belakangnya. Kenapa? Hah? Kina tiba-tiba berbalik badan tapi malah secara tidak sengaja menjatuhkan kotak yang ada di atas meja. Barang yang ada di dalam kotak itu jatuh ke lantai. Hah? Itu aku, ini pasti tidak seperti yang kamu bayangkan. Kina segera berjongkok dan mengambil barang-barang itu, kemudian menjelaskan dengan tidak jelas, aku hanya ingin menyimpan barang-barang ini dengan baik. Badan Ezra hanya mengenakan handuk mandi. Saat berjalan kemari, Kina sudah mengambil semua barangnya. Ezra menghentikan gerakan Kina yang ingin meletakkan kembali barang-barangnya. Ezra menarik satu kotak dengan sembrono, kemudian bertanya pada Kina, jenis apa yang ingin kamu gunakan malam ini? Kina hanya merasa otaknya mengeluarkan suara yang keras kemudian meledak. Ah! Kina ingin berteriak dengan keras, bisakah Ezra tidak menanyakan pertanyaan yang begitu memalukan kepadanya? Bagaimana Kina menjawab pertanyaan ini? Ezra bertanya lagi. Aku tidak tahu, kamu yang memutuskannya saja. Kina memasukkan barangnya ke dalam pelukan Ezra. Kina bersembunyi di tempat tidur dengan malu, kemudian menutupi dirinya sendiri dengan selimut. Selain durex, barang semacam ini pada dasarnya dibuat untuk wanita. Ezra berhenti sejenak kemudian berkata dengan wajah penuh ekspresi serius, tapi durex tidak bagus, jika menggerakkannya terlalu kuat, durex akan bocor, ini akan meningkatkan risiko kehamilan. Menggerakkannya terlalu kuat. Kina sangat malu hingga bersembunyi di dalam selimut dan tidak berbicara, kenapa Ezra ingin membahas masalah kondom dengannya di waktu yang begitu indah. Kemudian masih mengatakannya begitu terang-terangan. Setelah melihat Kina tidak berbicara, Ezra langsung menuangkan barang-barangnya ke tempat tidur, kemudian dengan teliti mempertimbangkan mana yang lebih baik untuk digunakan. Istriku, jenis mana yang kamu suka, yang biasa, atau butiran, mengambang, berbentuk lingkaran? Ezra bertanya dengan serius, kemudian menunjukkan dirinya sendiri benar-benar sangat menghargai pendapat istrinya, bagaimana dengan aromanya? Jeruk, lavender, strawberry, anggur. Kina benar-benar sudah hampir meledak kemudian sangat ingin berteriak, jangan mendiskusikan masalah yang membuat orang malu seperti ini dengannya. Pakai yang kamu suka saja, jika menanyakan pertanyaan ini padaku lagi, Aku akan tidur, Kina berkata dengan malu dan marah di dalam selimut. Kalau begitu setiap jenisnya mencoba sekali. Setelah selesai berbicara, Ezra mulai membuka kemasannya. Setiap jenis dicoba sekali, Kina segera menjadi tidak tenang. Apakah Ezra ingin melakukannya 3 hari 3 malam? Tidak bisa mencoba setiap jenis, kamu hanya bisa memilih satu jenis secara acak. Kina berkata dengan nada yang lemah. Oke. Ezra menjawab, menuangkan semua kondom di dalam kotak ke samping tempat tidur. 5 bungkus sudah cukup digunakan. Kemudian meletakkan kembali kondom yang tersisa di atas meja yang ada di sebelahnya. Aku sudah memberitahumu berapa kali, jangan menggunakan selimut untuk menutupi dirimu sendiri. Ezra membuka selimut sambil berkata dan menghela nafas dengan tidak berdaya. Kamu, matikan lampunya. Kina meminta dengan wajah memerah. Cahaya di kamar terlalu terang, rasanya sangat memalukan. Kamu, matikan lampunya. Kina meminta dengan wajah memerah. Cahaya di dalam kamar terlalu terang, rasanya sangat memalukan. Tidak.
Ezra menolak tanpa memikirkannya terlebih dahulu, menundukkan kepala dan mencium bibir Kina. Napas hangat yang dikeluarkan oleh Ezra bergabung bersama dengan Kina. Ezra berkata dengan suara serak yang rendah dan dalam, "Aku sudah lama tidak melihatmu. Setelah malam ini, aku baru bisa melihatmu lagi seminggu lebih. Aku ingin mengingat penampilan indah kamu yang meledak di bagian bawah tubuhku. Kamu tidak boleh menolak." Perkataan Ezra membuat pipi Kina yang awalnya sudah merah, sekarang berubah menjadi semakin merah, tapi malah tidak bisa menolak. Sepasang tangan memegang ujung selimut dengan erat, mata ditutup oleh lapisan kabut, bulu mata yang lentik dan tebal bergetar seperti sayap kupu-kupu. Ezra yang semakin dekat dengan Kina mengambil napas yang ada di sekitar Kina. Kina hanya bisa menggerakkan bibir merahnya dengan lembut, mulut dan hidup terus bernapas. Tapi penampilan seperti ini jatuh di dalam pria malah memiliki makna yang lain, seolah-olah sedang mengatakan bahwa diri sendiri sudah siap untuknya, Anda sudah dipersilakan untuk mengambilnya. Ezra akhirnya tidak bisa tahan lagi dan menjarah bibir Kina yang manis, lidah berguling-guling dengan Kina. Saat menghubungkan diri sendiri dengan Kina, Ezra baru tahu betapa dirinya sendiri merindukan Kina dalam waktu akhir-akhir ini. Begitu teringat bahwa dirinya sendiri harus berpisah dengan Kina lagi, Ezra tidak sabar ingin memasukkan Kina ke dalam dagingnya, selamanya tidak berpisah. Oleh sebab itu, Ezra mengubah semua pemikiran serta yang akan terjadi di masa depan menjadi tindakan. Ezra meninggalkan bekas di tubuh Kina dengan kuat, kejam, dan lembut. Hingga pagi hari, Ezra baru berhenti dengan enggan, kemudian bangkit dari tubuh Kina. Ezra berjalan turun dari tempat tidur dengan telanjang, badannya juga penuh dengan keringat, menuangkan secangkir air hangat dan berjalan kembali, kemudian memberikannya untuk diminum oleh Kina. Tenggorokan yang kering karena kelembapan dari air hangat ini membuat Kina merasa lebih nyaman. Kina bersandar di lengan Ezra dan mengeluarkan suara yang seperti kicauan burung, tapi Kina sama sekali tidak membuka matanya. Tidak tahu apakah sudah berpisah terlalu lama atau bukan, setelah melakukan seks semalaman, bahkan jika Kina sangat lelah hingga jari tangan sama sekali tidak ingin bergerak. Apa pikirannya masih sangat jernih. Ezra merapikan rambut yang menempel di wajah Kina, kemudian menundukkan kepala dan mencium pipi Kina. Tidur lagi setelah mandi, uhem. Setelah selesai berkata, Ezra mendengar Kina mendengus, jadi langsung memeluk Kina dan berjalan ke arah kamar mandi. Keduanya sudah sering melakukan seks, tapi pria ini memandikannya. Kina tetap tidak tahan dan merasa malu, tapi Kina sudah terlalu lelah, sama sekali tidak bisa memandikan dirinya sendiri, jadi hanya bisa membiarkan pria ini membantunya. Setelah selesai mandi, Ezra meletakkan Kina di tempat tidur, mengenakan jubah tidur untuknya dan menutupinya dengan selimut. Kina, aku akan kembali ke markas. Ezra berlutut di lantai, membungkukkan badan dan berkata di sebelah telinga Kina dengan nada rendah. Ezra tahu bahwa Kina masih sedang tidur. Setelah mendengarkan ini, Kina tiba-tiba membuka matanya, penglihatannya yang kabur perlahan-lahan menjadi jelas. Begitu cepat, Kina menggigit bibir bawahnya, terlihat sangat enggan. Mereka baru bersama selama 12 jam, Ezra akan kembali lagi. Tapi Kina juga mengerti, Ezra baru datang ke sini pada pukul 8 malam. Ezra pasti sudah menyelesaikan pekerjaan hari itu, jadi secara khusus meluangkan waktu untuk menemaninya satu malam. Ezra mengusap rambut Kina yang lembut, kemudian menjawab dengan lembut. Sepasang tangan Kina merangkul leher Ezra. Kina menjadi diam dan menghisap aroma di tubuh Ezra dengan enggan untuk berpisah. Perlahan-lahan rasa mengantuk menyerang kemari, mata yang awalnya terbuka perlahan-lahan tertutup, kemudian berkata dengan suara rendah dan juga membawa nada mengantuk, tapi aku tidak ingin kamu pulang begitu cepat, aku ingin bisa melihatmu saat bangun. Tapi aku tahu pekerjaanmu berbeda, kamu harus pulang, aku akan merindukanmu. Di akhir kata-kata yang bergumam, suara Kina berubah menjadi semakin kecil. Sepasang tangan yang merangkul leher Ezra akhirnya perlahan-lahan menurun, napas menjadi stabil. Kina sudah tidur. Setelah mendengarkan ini, Ezra merasa sedikit sakit hati. Ini membuat hatinya yang dingin berubah menjadi mata air di sungai, hati yang tegas menjadi lembut hingga kacau. Setelah merapikan selimut untuknya, Ezra mengambil ponsel,
kemudian berbalik badan dan berjalan keluar dari kamar. Saat Kina bangun, itu sudah siang hari. Kina meregangkan pinggangnya dengan malas, kemudian menyadari bahwa ada satu tangan yang diletakkan di pinggangnya. Setelah tercengang sejenak, kemudian tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap mata pria yang hitam dan dalam. Pria itu juga menatap dirinya sendiri. "Kamu, kenapa kamu masih ada?" Kina sangat terkejut hingga berbelit-belit. "Bukankah Ezra sudah kembali ke markas? Apakah kamu sudah lupa apa yang kamu katakan?" Ezra bertanya balik. "Apa?" Kina baru saja bangun, otaknya masih sedikit tidak bisa berpikir. "Kamu bilang kamu ingin melihatku saat kamu bangun." Ezra menjawab dengan suara yang dalam dan lembut. Kina teringat perkataan yang dikatakan olehnya sebelum tidur. Suasana hati tiba-tiba sedikit kacau. Setelah terdiam selama beberapa detik, Kina berkata dengan nada yang penuh rasa bersalah, "Aku hanya mengatakannya saja, bukankah aku sudah menyuruhmu untuk kembali?" Karena perkataan yang dikatakan oleh dirinya sendiri, Ezra malah tinggal di sini dan tidak kembali ke markas. "Aku tidak ingin mengecewakanmu," Ezra menjelaskannya. "Aku sudah menelepon untuk bertanya, tidak ada pekerjaan yang harus segera ditangani pagi ini, nanti pulang ke sana baru menanganinya." Pekerjaan Ezra sangat istimewa. Ezra tidak bisa terus bersama dengan Kina. "Bahkan aku ingin melihatnya saat aku bangun, di dalam pandangan orang lain ini hanyalah hal yang biasa di antara suami dan istri, tapi bagi pasangan suami istri yang lain, selama mereka bersedia, setiap harinya bisa melihat pihak yang lain saat bangun." Tapi di antara Ezra dan Kina, ini merupakan hal yang sangat mewah. Jika Kina sudah membicarakannya, Ezra pasti akan berusaha untuk memuaskan Kina. "Jelas kamu tahu bahwa permintaan ini hanya disengaja, kedepannya tidak boleh memanjakan aku seperti ini lagi." Kina memukul dada Ezra dengan lembut, kemudian memerintahkannya dengan suara yang tanpa prestise. "Aku ingin memanjakanmu," Ezra berkata dengan serius. Ezra sama sekali tidak merasa permintaan Kina merupakan perilaku yang disengaja. "Tidak, tidak, aku akan berubah menjadi manja dan sombong." Kina segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Begitu pria ini memanjakan seseorang, benar-benar bisa membuat orang sangat marah. Apa yang kamu takutkan? Tidak peduli seberapa manjanya kamu, aku bersedia untuk memanjakanmu." Wajah Ezra menempel ke samping wajah Kina, kemudian berbisik dengan nada rendah. Telinga Kina diwarnai merah, dan dia menemukan bahwa pria ini jarang mengucapkan kata-kata indah, tetapi kadang-kadang kalimat cinta selalu bisa memberinya kejutan besar. Kina berkata sambil tersenyum dengan sedikit cerah dan kabur, "Jika kamu memperlakukanku begitu baik lagi, kamu akan membuatku tidak tahan lagi dan jatuh cinta padamu." Kalau begitu jatuh cinta padaku saja, kita sudah merupakan suami istri, jadi bisa mencintai satu sama lain setelah menikah, mungkin kedepannya aku juga akan jatuh cinta padamu. Ezra mengatakan pemikirannya, sudut bibir membawa lengkungan yang sedikit enggan, kemudian menepuk punggung Kina, "Ayo bangun, nanti aku akan menyuruh supir untuk mengantarmu pulang. Setelah makan siang, kamu baru pergi ke sekolah." "Oh, baik." Setelah mendengar perkataan Ezra, Kina membuka selimut, kemudian berbalik badan dan berjalan turun dari tempat tidur. Begitu kakinya baru saja menyentuh lantai, Kina hampir jatuh. Untungnya Ezra yang bermata tajam langsung memapahnya. "Kenapa?" "Tidak, tidak apa-apa." Kina menggelengkan kepalanya dengan wajah memerah. Kina tidak mungkin mengatakan bahwa ini merupakan efek disiksa olehnya semalam. Setelah melihat pipi Kina yang memerah, Ezra seolah-olah mengerti sesuatu. Ezra langsung memeluk Kina tanpa mengatakan apa-apa. Kina mengangkat kelopak mata dan melihat wajah Ezra yang tampan. Kina teringat bahwa jika tidak bisa bertemu lagi selama beberapa hari, tetapi begitu mengingat perkataan yang baru saja dikatakan oleh Ezra, mungkin kedepannya Ezra akan jatuh cinta padanya. Sudut bibir tidak tahan lagi dan melengkung. Hatiku penuh dengan harapan.